Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C02202012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad murabahah, jenis akad murabahah, dasar syariah, perlakuan akuntansi PSAK 102, dan ilustrasi kasus akad musyarakah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian akad murabahah. Murabahah adalah akad yang memberikan kemudahan bagi perbankan syariah dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya market kondusif yang dapat mempengaruhi prinsip perlindungan konsumen dalam layanan produk jasa perkembangan syariah. Itu berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta kejujuran kepada pembeli. Selanjutnya, jenis akad murabahah. Ada dua jenis akad murabahah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanan. Skema murabahah dengan pesanan. Yang pertama, melakukan akad murabahah. Yang kedua, penjual memesan dan pembeli pada supplier atau produsen. Yang ketiga, barang diserahkan dari produsen. Yang keempat, barang diserahkan kepada pembeli. Yang kelima, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Berikut skema murabahah tanpa pesanan. Yang pertama, melakukan akad murabahah. Yang kedua, barang diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya, dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Quran surah An-Nas ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Selanjutnya, yang kedua, Al-Hadis. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 102. Dalam PSAK nomor 102 dinyatakan bahwa karakteristik murabahah sebagai berikut. Yang pertama, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Yang ketiga, pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsur atau sekaligus pada waktu tertentu. Yang keempat,
akad murabahah memperlakukan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda. Untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Yang kelima, harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya produksi harus diberikan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Yang keenam, diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi A. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atau pembelian barang. B. Diskon biaya angsuran dari perusahaan angsuran dalam rangka pembelian barang. C. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Yang ketujuh, diskon atas pembelian barang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Yang ke-8, penjual dapat menerima pembeli menyediakan anggunan atas piutang murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau aset lainnya. 9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. 10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh faktor majhur. 11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan murabahah jika pembelian yaitu A. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau B. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati. 12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad murabahah. Transaksi dalam ribuan transaksi. Pada 1 Januari 2020, penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 100.000 dan akan diserahkan pada 1 Januari 2020. Pesanan meningkat. Penjual aset murabahah sebesar 100.000 pada debit dan pada kredit kas atau utang 100.000. Selanjutnya, transaksi pada 1 Maret 2020. Jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli sebesar 5.000, yaitu pada debit beban penurunan nilai sebesar 5.000, pada kredit aset murabahah sebesar 5.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2020, penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 115.000. Pada transaksi penjualan kas sebesar 115.000 dan pada kredit keuangan 20.000, aset murabahah sebesar 95.000. Pada pembeli, aset sebesar 115.000, pada kredit yaitu kas sebesar 115.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.